mahal, terus pernah punya pengalaman anaknya gatal-gatal, sebelumnya menggunakan kotak herbal, terus nggak percaya lebih percaya dokter, itu hambatan. Apalagi macam-macam tulis hambatan itu di sini, keraguan market, keraguan kita, atau berbagai jadwalnya. Kalau lihat landing page masih boleh lah ya. Nah ini punya saya, kalau ini nggak apa-apa. Ini yang workshop. Ini marketnya adalah mereka usia 24 sampai 40 tahun, sudah menikah 60%, masih single 40%, sudah punya anak 60%, belum punya anak 40%. Maka yang akan saya bidik adalah orang yang sudah menikah. Bahasanya bosan untuk mereka. Daripada memang ada pembeli yang sudah masih single, tapi saya nggak akan fokus di situ. Saya fokusnya untuk yang udah menikah aja. Nanti bisa pakai bahasa anaknya, keluarganya, istrinya, ya kan? Terus tentang rumah, menyelesaikan hutang, itu kan tentang keluarga. Interestnya bisnis, marketing, media sosial, online, YouTube. Behaviornya mereka nonton YouTube, dengar podcast bisnis, baca buku, baca e-book, ikut e-course. Backgroundnya pemilik bisnis atau UKM. Ya, pain mereka omset menurun, omset stagnan, tidak naik, stok produk menumpuk, tidak punya tim marketing, tidak paham marketing, tidak paham iklan yang benar, iklannya boncos, nggak paham sama sekali caranya beriklan, nggak ngerti funnel iklan yang tepat, ragu iklannya boncos dan lain-lain. Gainnya ingin naik omset, bisnis berkembang, bisa beli impian dan bla 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 ya. Nah, result yang diharapkan ini saya sampai hot buttonnya adalah omset. Hot button ini nggak disebut tulis ya, omset, terus kemudian profit, impian, utang, terus udah nih Facebook Ads, Instagram Ads itu juga kata-kata hot button. Karena orang udah itu aja udah wah pengen dong. Facebook Ads tuh kata-kata kunci yang bagus, Facebook Ads ditulis tuh. Cuma nggak diiklanin nggak bisa. Maka diganti dengan workshop AdBoss Mastery atau belajar ngiklan kayak gitu. Nah dari situ akhirnya mendapatkan result yang diinginkan atau diharapkan. Hot buttonnya nggak usah sebanyak ini ya. Ini saya nulis kalau punya banyak boleh. Kalau cuma punya 3-4 boleh tulis. Hot buttonnya apa sih? Kebayang nggak sih hot buttonnya apa? Maksudnya kebayang ya, nangkep ya? Nah, kalau saya hot buttonnya tadi, yang saya tuliskan tadi ya, yang saya bold ini nih. Nah, terus akhirnya result yang diharapkan, nah ini nih result yang diharapkan. Hot buttonnya itu irisannya bahwa produk kita bisa membantu menyelesaikan itu. Core value-nya adalah misalnya kalau workshop ini core value-nya adalah mengajarkan iklan secara mastery. Itu core-nya cuma itu doang, menjalankan iklan secara mastery lengkap. Added value-nya kita kasih lifetime mentoring, kita kasih bedah iklan, kita kasih kita kasih pendampingan 6 bulan, kita kasih inner circle yang bisa ngumpul kopdar, hanya kelompok inner aja yang inti, nggak dengan yang lainnya. Itu saya masukkan sebagai added value dan ini masuk dengan hot button mereka. Hot button mereka kan pengen omset, ya. Terus apalagi tadi profit, bisa bayar utang. Nah, produk added value kita bisa menyelesaikan itu. Bisa kita ada bedah iklan sehingga yang awalnya takut boncos, yang awalnya pengen naik omset, hot buttonnya, ya dia dibantu di bedah iklan, wah mau dong jadi hot button. Akhirnya kalimat-kalimat di bedah iklan, lifetime mentoring itu bisa jadi hot button, kalimat hot button, karena itu yang mereka penginin. Bayang nggak? Nah ini di irisan ini dijadikanlah kesimpulan. Kesimpulannya apa? Orang membeli itu, mereka membeli ini. Mereka membeli iklan yang efektif, omset naik, bisnis berkembang, profit bisa bayar utang, dan membeli impian. Dari semua yang saya tulis ini, itu nggak semua dipakai. Yang hanya saya pakai adalah ini. Nih, yang saya pakai adalah bahwa orang itu membeli bukan membeli workshop saya, tapi membeli iklan yang efektif, membeli omset naik, membeli bisnis berkembang, dan profit yang bisa bayar utang-utang, juga membeli impian mereka. Itu yang mereka beli. Walaupun nggak diomongin, saya pengen, enggak. Dalam hatinya mereka pengen ini. Dalam benak sadarnya, maka iklannya, angle iklan yang menuliskan soal-soal ini. Jadi untuk orang membeli lebih cepat, lebih gampang dibanding kita nulisin fitur. Nah inilah. Kalau sudah dapat kesimpulan seperti yang saya tuliskan di sini, di saat ini, maka lebih cepat. Nanti iklannya, ad copy-nya menggunakan
hasil ini aja. Jadi kita jualan ini, jualan hasil ini, bukan jualan produk. Ingat ya, mindset kita membantu, bukan jualan sebenarnya. Jualan itu kan membantu konsumen kan. Jualan adalah membantu mereka menyelesaikan masalah konsumen. Kita membantu orang menyelesaikan masalahnya, gara-gara itu kita dibayar. Itu jualan kan. Nah, inilah kesimpulannya apa sih hasil yang mereka inginkan. Nah, kita membantu mereka mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Akhirnya kita dapat profit. Itu mindset yang benar, baru diiklanin. Itu jangan yang langsung jebret, langsung buka ads manager. Oke, ngapain nih? Aduh, bahasanya apa nih? Langsung ngarang. Bebas di situ. Waduh, akhirnya langsung boncos. Maka dibuat dulu ini. Bisa ya? Coba kalau sambil ada yang udah nulis belum? Belum ada? Mas, belum juga? Nggak kebayang ya? Dikit-dikit aja, ada nggak? Ini ada ya? Oh, belum sampai ke hot button nih. Ada nggak ya? Sampai hot button ada nggak? Nggak ada? Hah? Ada nggak tapi? Nah, ini nih, kita coba ya, bener nggak? Pennya cari tas yang, oh ini jualan tas apa nih mas? Oh, waist bag. Masalahnya cari tas yang murah berkualitas, cari tas kualitas premium mahal. Oh, oke. Terus keraguannya belum gajian. Nah ini bisa, belum gajian. Kelamaan sampai bisa pakai COD, bener. Belum butuh, bisa buat pembanding mahal atau murah. Nah, ini keraguan berarti mahal mungkin. Terus nggak bisa COD. Nah ini bisa. Keinginannya dapat memiliki tas gaul premium harga murah. Pusat perhatian bagus foto. Murah itu kadang-kadang bukan jadi yang diinginkan loh. Mereka tuh pengen bukan cuma murah. Ya kalau bisa gratis gitu maksudnya. Ya jangan murah. Kadang-kadang murah bukan yang dibutuhkan. Bahkan Apple aja kan dibeli. Hot buttonnya premium limited. Nanti limited bisa di hot button. Kalau marketnya pengen kekinian, keren, murah bisa jadi hot button juga. Cuma nanti kita meletakkan market yang middle ke bawah. Jadi jangan pakai murah, hot button yang diganti. Kalau murah nanti yang datang kita mengundang orang-orang yang mohon maaf murahan akhirnya. Brand image-nya jadi brand yang murah. Kalau bisa ganti. Tapi ini bisa, maksudnya bener. Limited bisa, kalau premium nggak bisa jadi hot button. Limited bisa, murah bisa, cuman murah diganti. Kesimpulannya keren, nyaman dilihat, lebih pede, pusat perhatian, dapat tas berkualitas premium yang harganya murah. Nah, ini murahnya ini ganti kalau bisa. Ini banyak ke murahnya. Silakan diisi di rumah, itu soal hot button. Kalau pusing nih hot button tuh kayak apa sih? Googling itu banyak. Hot button keluar itu saya sampai baca-baca mereka, oh bagus juga ya. Artikel-artikel tentang hot button di Google banyak, di blog coba cari. Pulang dari sini hot button itu apa? Kita bodoh-bodoh aja hot button itu apa sih? Tanya Google. Penjelasannya benar-benar detail. Kalau saya menjelaskannya ini harus makin lama lagi nanti. Ya. Oke, ini terakhir janji saya soal link tadi ya. Materinya selesai. Teman-teman nanti scale up tadi kalau mau 20% iklan, kedua di breakdown, dapat iklan yang bagus nih. Misalnya yang bagus lookalike-nya saya kasih 2 aja ya, karena kalau semua nanti lama. 20% budgetnya pelan-pelan, sehari bisa sampai 4 kali, 5 kali gitu ya. Tapi 20%. Yang kedua, kalau dapat iklan yang bagus, audiens bagus, itu aja yang diperkosa. Maaf ya, tanda kutip. Misalnya kita dapat audiens lookalike 1% value base dari Initiate Checkout. Udah bagus nih, purchase-nya bagus nih. Kelihatan nih misalnya ada 100 purchase misalnya. Nah, ini bagus nih. CPL-nya rendah. Nah, ini diperkosa, bikin iklan baru, duplicate ya. Duplicate campaign, bukan duplicate. Ya, duplicate campaign yang sama, yang bagus itu. Terus hapus audiens yang jelek-jeleknya, adset yang jelek-jeleknya. Pertahankan audiens yang bagusnya itu. Lalu kita copy, kita pecah audiensnya. Jadi misalnya ini look alike 1%, ini checkout value base ya. Ini bagus banget nih ya. Usianya 23, 45. Kita copy, diduplicate campaign-nya, dibuat campaign yang sama. Nanti yang audiens yang jelek kita hapus. Ini tetap pertahankan, kita bikin lagi. Ini tetap pertahankan, tetap jalan, biarin. Jadi ada 2 nanti iklannya, duplicate gak apa-apa. Bikin lagi yang baru di sini. 23 jaraknya 5 tahun. 28 LAA 1%, audiens sama, cuman usia segini. Ntar bikin lagi 29 34 sama. 30 35 sama semua. Ini 36 sampai 41. Dah.
Jadi ada banyak pecah. Jadi akan rata iklannya, cepet scale-up-nya. Jadi karena kalau 2341 nyampe ke usianya tuh lama, tapi kalau segini cepet nyampenya, blast semua langsung kena semua. 23 28 tuh ret cepet. Kan cuma 5 tahun soalnya jaraknya. Ini kecil-kecil jadinya cuma 300.000, 200.000, cepet tapi menjangkau dalam waktu yang cepat. Bayang ya? Itu aja. Nanti kalau teman-teman mau ngiklan untuk yang pemula boleh ini dulu video view supaya dapat yang nonton video. Habis itu pakai traffic, pakai konten gambar atau pakai video supaya dapatin pixel yang bagus. Habis itu conversion. Ya, iklan conversion. Nanti boleh pakai gambar, pakai video boleh. Terus kalau udah advance, langsung aja iklan conversion aja, nggak usah diulang-ulang. Conversion. Paling kalau kita mau ada produk yang launching, bikin traffic supaya ngundang dulu traffic pixel yang banyak, baru kita konversi lagi. Kalau mau launching baru ya, kalau nggak konversi aja terus. Saya udah nggak pernah pakai traffic. Kalau mau launching baru pakai traffic dulu supaya ngerekam pixel dulu. Paling permainannya di sini, refreshment tiap 2 minggu bikin angle iklan yang baru. Kalau bisa lebih bagus, seminggu bikin lagi baru boleh lebih bagus lagi. Terus bisnis modelnya di refresh setiap 1 tahun. Jadi kalau kita model bisnisnya cuma jualan kayak tadi yang saya ceritain Java Honey, dia jualan madu doang. Berubah model bisnisnya. Dia jualan ternak madu. Madunya dijual tetap, tapi dia juga jual ternak madu yang nanti madunya dibeli sama si Java Honey-nya. Bayang nggak? Diputar-putar ngapain lagi nih? Apa yang dijual? Kita bisa menjual produk lain lah. Apa kita bisa menawarkan apalah macam-macam. Kelas Bos sendiri bisnis modelnya udah berulang dibongkar-bongkar. Sekarang sudah ada digital marketing agency. Nanti bahkan ada dagangin, si klien kami produknya bisa masuk ke dagangin, member bisa beli dagangin, jadi bisnis modelnya terus berkembang. Ya, dan landing page, kalau kita bisa otak-atik landing page, diperbaharui, jangan gitu-gitu aja, orang bosan gitu lagi, orang juga bosan ya. Belajar dari penjual mobil, mereka selalu update setiap tahun. Ada aja walaupun lampunya berubah lah, Apple aja berubah walaupun ininya warnanya lah apa dirubah. Kalau enggak orang jenuh sama kita. Akhirnya belanja menurun. Oke. Terima kasih. Ini link janji saya, kalau nggak lupa nih, saya soalnya lupanya luar biasa. Jadi takut jadi dosa ya, tang. Mas, sekali lagi ya nih ngasih link. Siap. Kasih. Kasihan ini udah jam 5:30, maaf ya. Tadi kalau WhatsApp tuh sampai jam 10 malam. Dari jam 7, luar biasa disiksa. Bentar ya, ini saya buka linknya dulu. Nah ini untuk yang copywriting ada 2 jilidnya, silahkan di download nanti kelasku.com/ebook. Harus bener ya, E-nya besar, B-nya harus sesuai, plek. Ini M-nya besar, O-nya kecil, harus sesuai. Kalau nggak bisa. kelasku.com/ebook _modul dan silahkan .pdf. Ini harus plek sama persis, jangan ada yang enggak. Ini satu, lanjut ya. Udah? Yang kedua, ganti ininya, di belakangnya 2. Ada 2 jilid, harus dibaca dua-duanya. Ini angle emosional, di sini dijelaskan bagaimana membuat angle emosional. Yang ketiga, nah ini tentang membuat customer ideal yang tadi saya jelasin itu, yang tadi ada behavior, psikografi, supaya nanti bisa membuat buying pattern canvas tadi, buying pattern canvas. Kan harus tahu marketnya dulu kan. Ini kan. Oke, terima kasih. Udah? Hah? Oh, video yang membuat ini ya. Oke. Video di foto aja, di foto apa gimana? Banyak tapinya. Apa mau di Video apa? Video ini tentang, bentar, kalau video oke saya share ya. Salah aja. Saya lupa soalnya. Mau janji bikin video tentang membuat audien, Mas. Oh.